Shalom saudara-saudaraku yang sangat-sangat dikasihi Tuhan. Kalau saudara sebagai pendeta atau sebagai majelis atau sebagai pekerja parkir di gereja ataupun engkau seorang pejabat di negara ini, itu tidak akan menjadikan ujian dan pencobaan yang merupakan kesulitan itu tidak terjadi padamu. Karena ujian dan pencobaan itu adalah masa sulit yang terjadi tanpa memandang status atau posisi kita. Tapi itu bukan berarti ketiadaan hadirat Allah. Kok kayaknya justru hadiratnya itu tetap bersama kita. Tidak peduli apapun situasi kita. Saudara, kalau kita memahami karakter Allah, karena ini hal yang penting dalam menghadapi masalah atau kesulitan hidup sehari-hari. Kenapa? Karena akan menolong kita mendapatkan kebaikan dalam situasi apapun yang kita hadapi. Artinya, supaya tidak harus mengalami segala kesulitan dan kepedihan yang sebenarnya tidak perlu kita alami. Dengan demikian kita tahu bahwa Dia tidak melindungi kita dari ujian tersebut, tapi justru Dia melindungi kita di dalamnya. Masa-masa ujian adalah periode yang memungkinkan kita mengembangkan karakter sejati yang mencerminkan kepribadiannya, bukan sebaliknya. Meskipun kitab suci dipenuhi teladan orang-orang yang sedang menghadapi ujian, namun Tuhan Yesuslah contoh sempurna karena sikapnya sungguh melampaui apa yang diduga oleh dunia ini. Di tangan para penyiksanya, kita tahu Ia mendoakan pengampunan mereka. Coba kalau kita, awas lu, hati-hati lu di tengah jalan. Hal penting tentang karakter Allah yang kita miliki untuk menghadapi ujian itu adalah dirimu tidak pernah sendirian. Saudara tahu itu.
yang tidak dapat turut merasakan kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai. Hanya dia tidak berbuat dosa. Sekarang ini, saudara, di sebelah kanan Bapa, kita memiliki seseorang yang istimewa, yang datang sebagai manusia untuk menebus kita, dan yang memahami sepenuhnya apa yang kita hadapi dan kita alami. Saat Yesus ada di dunia, dia mengalami semua emosi manusia, sehingga ia dapat mengidentifikasi atau menyamakan dirinya dengan kita dalam segala hal. Di hadapan Bapa, ia mewakili kita sebagai manusia. Tidak seorang pun paham bagaimana situasi telah memojokkanmu. Bisa-bisa malah rasain loh, itu sebabnya kamu tidak sungguh-sungguh. Tetapi dia tahu persis apa yang dirimu alami. Dia memahami dan merasakan kelemahan-kelemahanmu. Karena ia pun telah dicobai dalam segala hal. Hanya tidak berbuat dosa, kata Ibrani 4:15 tadi. Tidak satu pun dari kita yang pernah mengalami ujian dalam segala hal seperti yang dia alami. Tetapi Allah izinkan Yesus mengalami ujian dalam segala hal. Itu sebabnya ia memahami dan turut merasakan pergumulan dan pergulatan di setiap orang di dunia ini. Inilah cara proaktif Bapa menangani masalah dalam hidup ini. Dia merasakannya demi kita. Dan Yesus dapat dijamah oleh kemanusiaan kita, yaitu kelemahan kita, tetesan air mata kita, kekecewaan kita, duka cita kita, bahkan dalam segala hal. Tidak ada ujian, kesulitan, tantangan, atau pencobaan yang dirimu hadapi yang Yesus tidak hadapi. Kalau dirimu mau, inilah pewahyuan yang memampukanmu untuk tinggal dan tenang dalam Dia. Karena Yesuslah kasih Allah yang menarikmu mendekat kepada tahta kasih karunia untuk menemukan kemurahan. Dia ada bersamamu, mengetahui semua itu. Allah yang adalah pemilik sorga adalah juga Allah yang berada di lembahmu. Dan dia berkata kepada kita lewat Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut. Luar biasa. Sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang. Sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Tahukah saudara bahwa tangan kanannya itu adalah Yesus yang selalu bersamamu. Memang dirimu tidak melihat fisiknya, tetapi dia jauh lebih nyata
ketimbang apapun yang dirimu dapat sentuh, yang dirimu dapat rasakan, yang dirimu dapat pegang. Inilah kebenarannya dalam setiap ujian yang dirimu hadapi. Justru merupakan kesempatan bagimu melihat Yesus yang adalah kasih karunia dengan cara yang baru. Setiap kali dirimu menghadapi ujian, dirimu akan mengalami Dia dalam dimensi yang baru. Amin. Allah mengizinkanmu menghadapi ujian bukan supaya Ia dapat mengajarkan kerendahan hati dalam kekalahan. Tadi kita ngomong, ya supaya aku lebih rendah hati. Itu kerendahan hati dalam kekalahan. Atau mengajarimu pelajaran moral. Ia mengizinkan supaya kasih karunia-Nya tersingkapkan dengan cara baru. Supaya dirimu dapat mengalami kasih-Nya. Haleluya. Sehingga merasa tenang di dalam kasih itu. Coba bandingkan dengan pengkhotbah kematian. Kalau engkau tidak sungguh-sungguh, engkau tidak akan mengalami ketenangan. Sebaliknya, semuanya sebaliknya. Nah, saudara, bukankah ini contoh mengagumkan ketika ia berjalan bersama umat Israel dalam perjalanan ke tanah perjanjian. Di dalam Ulangan 8 ayat 1 dan 2. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu hari ini, haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Coba lihat. Dengan pengkhotbah kematian, entah dia profesor, doktor, teologi sekalipun, kalau itu hanya mengintimidasimu, ngapain kau dengarkan? Karena kalau kita lanjutkan dengan ayat 3 sampai dengan 5, jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal, dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Lagi-lagi ayat ini sering dipelintir. Ayat 4, pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu, dan kakimu tidak menjadi abuh atau bengkak selama 40 tahun. Maka haruslah engkau insyaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seorang mengajari anaknya. Itu perjalanan orang Israel menempuh padang gurun adalah cara Allah memperlihatkan bagaimana ia mengajar. Tapi sayang 1000 kali sayang, pemahaman kita mengenai pengajaran bukan seperti yang Alkitab katakan. Pengajaran bukan berarti Allah membalas atau menghukum kesalahan kita.
Kata yang digunakan untuk menggambarkan bagaimana Allah mengajar kita, yaitu mendidik secara mendalam untuk memberi arahan dan melatih, mengajar, atau mendidik anak. Pelatihan Allah adalah terkait dengan posisi kita sebagai anak lewat ujian. Inilah yang penulis Ibrani maksudkan saat ia menulis di pasal 12 tentang Allah mendidik orang yang dikasihinya. Anakku, jangan engkau menolak didikan Tuhan. Tahukah saudara, didikan dalam kalimat ini diterjemahkan dari kata paideo sebagai pendidikan atau pelatihan anak. Ibrani 12 katakan Allah mendisiplin atau mendidik kita layaknya seorang ayah mendidik anaknya. Pastinya tidak ada kan ayah yang baik atau yang buruk sekalipun yang akan menghajar, bukan mengajar, menghajar itu beda, atau mencambuk anaknya seperti prajurit Romawi mencambuk Yesus. Ini gambaran atau kiasan yang tidak layak diterapkan kapanpun, dimanapun, pada usia berapapun. Allah tidak akan mendidik kita dengan cambuk. Kenapa? Karena Dia mengasihi kita. Nah, jangan lupa konteks Ibrani 12 adalah orang Kristen yang sedang dalam penganiayaan karena iman mereka. Di dalam Ibrani 11 saat menyebutkan nama-nama pahlawan iman adalah suatu pemelintiran, pemutarbalikan jika mengatakan kepada orang percaya yang sedang berada di bawah ancaman aniaya dengan mengatakan Allah lah oknum yang sedang menganiaya mereka. Jangan mau percaya itu, saudara. Penulis Ibrani sedang menguatkan dan memberi mereka semangat. Ya, kita baca dalam Ibrani 12 ayat 3 dan ayat 5. Makanya kalau dikatakan Allah lah yang sedang menganiaya mereka, pasti itu bukan sesuatu yang menguatkan. Pasti itu bukan sesuatu yang memberi semangat. Sebaliknya itu mematahkan semangat. Tidak cocok itu dengan konteksnya. Sama sekali. Jadi kalau kita melewati ujian, selain kita tidak sendirian, dan justru Allah mau memperlihatkan Yesus yang adalah kasih karunia dengan cara yang baru. Allah mengizinkan kita melewati ujian karena Dia sudah mengalahkannya. Demi kepentingan kita. Kita berjalan melewati ujian untuk mengalami dan menikmati kemenangannya. Kalau kita dengar pengkhotbah kematian, saudara diuji supaya saudara sungguh-sungguh mengasihi Dia. Selain pembodohan, itu pengintimidasian yang menjadikan virus konflik ini gampang menyerang. Karena saat kita menikmati kemenangan itu, saudara, membuat status kita sebagai anak justru mengalami kenyataan, mengalami manifestasi yang semakin besar. Karena itu adalah untuk kepentingan kita, yakni menyingkapkan karakter Allah yang sejati. Yaitu di dalam proses penuh kesabaran dalam
menghasilkan buah kebenaran yang sempurna di dalam kita. Haleluya. Amin.